Halo sobat mahasiswa, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas seputar tentang sel. Eits, mungkin dari sobat mahasiswa, topik ini sudah tidak asing lagi ya. Bagaimanapun juga, topik ini mungkin sudah dibahas dari semenjak sobat mahasiswa di bangku SMA, SMP, bahkan mungkin sejak SD pun sudah dibahas. Tapi pada video kali ini, kita akan lebih memperdalam lagi tentang selnya. Baik itu dari bagaimana struktur selnya, siklus selnya, dan mutasinya. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, sebelumnya, sobat mahasiswa udah tahu belum nih perbedaan dari struktur sel eukariotik dan struktur sel prokariotik? Nah, maka dari itu, ikuti video ini sampai selesai ya. Sel eukariotik. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang memiliki arti sebenarnya dan karyon yang memiliki arti nukleus. Nah, jadi secara sederhananya sobat mahasiswa, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Lalu untuk diameternya sendiri, biasanya untuk sel eukariotik kisaran antara 10 hingga 100 mikrometer. Yang artinya, sel eukariotik ini jauh lebih besar daripada bakteri sobat mahasiswa. Nah, ini merupakan ilustrasi dari struktur sel eukariotik sobat mahasiswa, yang mana sel eukariotik sendiri memiliki banyak organelanya. Nah, untuk lebih jelasnya setelah slide ini ya sobat mahasiswa. Organela dari sel eukariotik. Yang pertama itu ada nukleus ya sobat mahasiswa. Lalu yang kedua ada ribosom. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Yang keempat mitokondria. Lalu yang kelima ada badan Golgi. Yang keenam ada lisosom. Dan yang terakhir itu ada vakuola. Nah, itu merupakan macam-macam organela dari sel eukariotik ya sobat mahasiswa. Untuk lebih jelasnya kita mulai dari yang pertama ya. 1. Nukleus. Nukleus sendiri sering disebut sebagai inti sel yang mengandung kromosom sobat mahasiswa. Nah, di dalam inti selnya itu ada suatu massa yang bergranula atau yang dinamakan sebagai anak inti atau nukleolus. Yang kedua ada ribosom. Nah, ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein atau lebih tepatnya adalah translasi. Nah, translasi sendiri sobat mahasiswa merupakan proses sintesis protein dengan mRNA sebagai cetakannya. Selanjutnya yang ketiga ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma atau yang sering disingkat sebagai RM merupakan organela yang mempunyai hubungan dengan sistem endomembran. Nah, sistem endomembran yang dimaksud adalah membran inti, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vesikel, vakuola, dan membran plasma, di mana sistem endomembran ini banyak bekerja dalam sintesis protein atau disebut tempat sintesis protein. Nah, retikulum endoplasma terbagi atas dua macam jenis, yaitu yang pertama, retikulum endoplasma kasar, yang mana permukaan membrannya melekat pada ribosom. Lalu yang kedua, ada retikulum endoplasma halus, yang mana permukaan membrannya tidak melekat pada ribosom. Lalu yang keempat ada mitokondria. Mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Untuk mitokondria sendiri terbagi atas dua macam, yaitu membran dalam dan membran luar. Selanjutnya yang kelima ada badan Golgi. Badan Golgi sendiri merupakan organela yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel, yang fungsinya sebagai penyempurnaan hasil sintesis protein pada ribosom. Lalu yang keenam ada lisosom ya sobat mahasiswa, yang merupakan organel sel yang berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal, yang memiliki fungsi mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel atau makromolekul. Selain itu, lisosom juga menghancurkan organela yang rusak. Dan yang terakhir ada vakuola. Vakuola memiliki bentuk seperti halnya dengan lisosom, yang merupakan kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sisa metabolisme. Nah, tadi kita sudah membahas tuntas ya tentang sel eukariotik sobat mahasiswa. Selanjutnya yaitu sel prokariotik. Prokariotik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu pro yang berarti sebelum dan karyon yang berarti kernel atau disebut juga nukleus atau membran inti. Jadi prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti
yang umumnya ditemukan di makhluk hidup seperti archaea dan bakteri. Nah, ini merupakan ilustrasi dari struktur sel prokariotik pada bakteri ya sobat mahasiswa. Yang pertama ada membran plasma. Di gambar tersebut, membran plasma diilustrasikan yang berwarna hijau, yang merupakan membran biologis yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran plasma juga tersusun oleh fosfolipid dan protein. Lalu yang kedua ada sitoplasma. Diilustrasikan pada gambar tersebut yang berbentuk cairan biru gelap, yang merupakan bagian berbentuk cairan yang ada di dalam membran plasma. Bagian ini tersusun oleh air, protein, lipid, mineral, serta enzim-enzim. Lalu yang ketiga ada ribosom. Diilustrasikan pada gambar tersebut yang berbentuk bulat kecil, yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom juga berfungsi untuk menerjemahkan pesan yang dikirim dari DNA. Lalu yang keempat ada plasmid. Diilustrasikan pada gambar tersebut yang bentuknya seperti gumpalan yang sangat kecil berwarna merah. Plasmid sendiri merupakan DNA ekstra kromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Lalu yang kelima ada dinding sel. Diilustrasikan pada gambar tersebut yang berwarna kuning. Dinding sel berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Lalu yang keenam ada kapsula. Diilustrasikan pada gambar yang berwarna merah terang, yang merupakan lapisan terluar dari bakteri, yang berfungsi sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, dan membantu melekatkan diri dengan bakteri lain. Lalu yang ketujuh ada nukleoid. Diilustrasikan pada gambar yang berwarna merah melingkar, yang letaknya berada di tengah, yang merupakan wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Lalu yang kedelapan ada flagella, yang diilustrasikan seperti cambuk berwarna hijau yang memiliki fungsi sebagai alat gerak sel. Lalu yang terakhir ada pili. Diilustrasikan pada gambar seperti duri kecil yang berfungsi sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Nah, ini ciri-ciri pada sel prokariotik ya sobat mahasiswa. Yang pertama, terdapat dinding sel yang bahan dasarnya peptidoglykan. Lalu yang kedua memiliki membran sel. Yang ketiga DNA bentuknya sirkuler dan superkoil. Lalu yang keempat tidak dijumpai adanya nukleus tetapi nukleoid. Lalu yang kelima tidak dijumpai retikulum endoplasma, baik itu kasar maupun halus, tetapi dijumpai ribosom. Lalu yang keenam tidak dijumpai mitokondria maupun badan Golgi. Lalu yang ketujuh memiliki villi atau fimbriae yang tersusun dari protein pilin. Dan yang terakhir memiliki flagella yang tersusun dari protein flagellin. Siklus sel. Mungkin yang terdengar dalam benak sobat mahasiswa ketika mendengar kata siklus adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan. Benar sekali sobat mahasiswa, sama halnya seperti kita sebagai manusia, sel sendiri juga memiliki kemampuan untuk berkembang dengan caranya tersendiri. Untuk lebih jelasnya setelah slide ini ya sobat mahasiswa. Jadi siklus sel merupakan siklus yang dapat digambarkan sebagai siklus hidup suatu sel. Nah, siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk atau mother cell dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau daughter cell atau kematian sel. Sederhananya, siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama itu ada mitosis, lalu yang kedua interfase. Nah, yang pertama ada mitosis. Mitosis sendiri merupakan suatu proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan secara sempurna, di mana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Pada fase inilah yang disebut sebagai fase perkembangan, karena dari satu sel berkembang menjadi dua sel. Nah, mitosis sendiri terdiri dari dua peristiwa besar ya sobat mahasiswa. Yang pertama mitosis, yaitu di mana pada peristiwa ini terjadi pembagian kromosom pada dua inti sel dari calon sel. Lalu yang kedua sitokinesis, yaitu terjadinya pembagian sitoplasma menjadi dua bagian sama untuk dua sel anakan. Lalu ada tahapan mitosis. Nah, tahapan mitosis terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada profase.
Propase ini terjadi karena proses penebalan pada benang-benang kromosom menjadi kromatid. Namun, membran inti selnya masih menyelimuti kromatid. Lalu yang kedua ada prometapase. Fase ketika sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung dua kromatid mulai bermigrasi menuju bidang ekuator. Lalu yang ketiga ada metapase, yaitu fase yang ditandai dengan hilangnya membran inti, kemudian benang-benang kromatid berada pada bagian ekuator. Lalu yang keempat ada anafase, yaitu fase di mana benang-benang kromatid ditarik oleh benang-benang spindle. Lalu yang keempat ada anafase, yaitu fase di mana benang-benang kromatid ditarik pada posisi dua kutub yang berlawanan oleh benang-benang spindle. Lalu yang terakhir ada telopase, yaitu fase ketika benang-benang kromatid pada masing-masing kutub tersebut kemudian dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti, sehingga pada fase telopase ini sudah terbentuk dua inti sel. Nah, yang kedua ada interfase. Pada fase ini sel-sel dari mitosis mengalami pertambahan ukuran baik volume maupun masanya. Nah, pada fase ini juga disebut fase pertumbuhan sobat mahasiswa. Terdiri dari 3 peristiwa pada fase ini, yaitu yang pertama fase gap 1, lalu yang kedua ada fase sintesis, dan yang terakhir adalah fase gap 2. Lalu ada tahapan interfase. Tahapan interfase dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada fase G1 atau gap 1, yaitu yang terjadi pembentukan makromolekul yang penting untuk dimulainya duplikasi DNA. Selain itu, sel juga mensintesis RNA pada fase ini. Lalu yang kedua ada fase sintesis, di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA dan sentriol serta duplikasi genom pada fase ini. Lalu yang terakhir ada fase G2 atau gap 2. Pada fase ini, RNA dan protein yang penting untuk pembelahan sel akan disintesis. Lalu fase ini juga terjadi penyimpanan energi yang diperlukan untuk proses mitosis. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi terakhir, yaitu mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen atau disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh Hugo de Vries untuk mengemukakan adanya perubahan fenotip yang mendadak pada bunga Oenothera lamarckiana dan bersifat menurun. Lalu selanjutnya berdasarkan sel yang bermutasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis ya sobat mahasiswa. Yang pertama ada mutasi somatik, merupakan mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Lalu yang kedua ada mutasi gametik, merupakan mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Bagaimana sobat mahasiswa atas videonya? Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Jika dalam video ada salah kata, mohon dikoreksi ya sobat mahasiswa. Sampai jumpa lagi ya sobat mahasiswa. Bye bye.